Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Adin. Hari ini kita akan ngobrol tentang apa sih perbedaan antara micellar water dan toner. Yuk kita ikuti. Jadi awal tujuannya dibuat si micellar ini, waktu itu susah banget air bersih, jadi banyak orang kesulitan atau mungkin mereka juga terlalu sensitif terkena sabun ya, SLS itu, makanya diciptakanlah si micellar ini. Micellar ini adalah air murni yang di dalamnya ada miscellaneous ya, jadi oil yang sudah mikro sekali ya, sangat mikro, dimana si air ini bisa mengikat si minyak ini bisa mengikat kotoran di wajah kita gitu ya, dan si air bisa mengikat kotoran yang bisa luruh dengan air. Si miscellaneous mikro ini yang bisa mengikat kotoran yang larut dalam minyak seperti itu. Nah, itulah awalnya diciptakan si micellar ini. Sedangkan toner itu diciptakan untuk awalnya adalah mengembalikan pH kulit. Jadi kulit kita ini, skin barrier kulit kita ini ada di pH 5,5 ya, 4,5 sampai 6,5, katakanlah di 5,5 gitu ya. Nah, di pH 5,5 ini semua mikroorganisme itu bisa mati di pH 5,5. Nah, ketika kita menggunakan sabun, kita menggunakan SLS, kita menggunakan pembersih wajah yang dia sangat sangat mengiritasi ya, karena dia sifatnya sangat alkalis. Jadi sabun itu dia alkalis, dia itu sangat basah. Jadi istilahnya itu kan pH itu dari berapa? Dari 0 sampai 14, dan yang normal itu di pH 7. Nah, kalau kita ingin memiliki kulit sehat, kulit kita ini di pH 5,5 gitu. Nah, kita punya yang namanya si mantel asam. Kulit kita ini punya mantel asam yang dia tugasnya akan mengembalikan kulit kita tetap di kondisi 5,5. Jadi Allah itu sudah menciptakan kulit kita di pH 5,5. Tujuannya agar semua mikroorganisme itu mati. Itulah kenapa kita jadi nggak panuan, nggak jerawatan. Padahal setiap hari kita tuh selalu bersinggungan dengan debu, kotoran, bakteri, semua itu banyak banget ya di kulit kita ini, nempel banyak banget. Apalagi kalau kita pakai make up dan itu lengket super kayak gitu tuh. Nah, itu semua harus dikembalikan si mantel asam ke pH 5,5. Nah, itulah kenapa toner ini diciptakan. Jadi toner ini untuk ketika kita menggunakan deterjen, ketika kita menggunakan sabun wajah yang mengandung itu alkalis yang sangat tinggi, dia itu adalah hal yang paling sulit diturunkan oleh si mantel asam. Jadi biasanya mungkin di pH 9. Nah, itu si mantel asam bekerja terlalu keras untuk menurunkan ke pH 5,5. Nah, dibantu dengan ini. Apa sih yang akan terjadi kalau mantel asam gagal menurunkan pH kulit kita yang setelah terkena si sabun tadi, sabun wajah, itu akan ada banyak kerugian yang akan kita alamin, dan kita akan bahas di video selanjutnya aja gitu ya. Berarti tujuan utamanya itu ini untuk mengembalikan pH, dan ini untuk membersihkan wajah ketika tidak bisa menemukan air bersih, atau ketika kulit kita sedang sangat sensitif banget dan tidak bisa terkena sabun karena kita sedang jerawat meradang yang nggak bisa terkena deterjen, karena deterjen sekali lagi, atau istilahnya itu SLS ya, sodium lauryl sulfat, itu dia sifatnya sangat mengiritasi kulit. Kenapa sih kulit harus diiritasi? Iya, karena untuk melepas ikatan antara keratin dan si kotoran-kotoran itu harus dilepas dengan basa tinggi gitu loh. Nah, tapi sekarang itu udah mulai maju dan nggak harus yang kita menggunakan yang basah tinggi. Sekarang udah banyak banget pembersih wajah dengan pH balance gitu ya. Jadi kalian jangan khawatir juga. Tapi untuk si kulit berminyak memang ada beberapa yang tetap tahan ya dengan
sabun wajah. Jadi semua itu cocok-cocokannya, kita nggak harus yang pH balance juga. Kalau emang kulit kalian badak banget gitu bisa, cuman kalau untuk kulit kalian yang super duper sensitif, memang penggunaan sabun wajah itu kalian harus selektif banget gitu. Nah, salah satu solusinya kalian menggunakan micellar water ini. Tapi kalau kulit kalian berminyak dan kalian menggunakan makeup yang ekstra berat atau kalian pakai sunscreen, micellar aja mungkin enggak cukup gitu. Jadi si micellar ini akhirnya sekarang karena ada air, ada sabun, dan beberapa orang tahan dengan sabun dan mereka tetap menggunakan micellar, akhirnya micellar ini menjadi si first step cleanser ya. Jadi first step cleanser ya, yang mungkin bagi orang itu ini tetap dianggap sebagai apa ya, oil base ya. Ini mungkin beberapa orang menganggap ini oil base, tapi sebenarnya ini minyaknya sangat sedikit banget ya. Jadi bahkan micellar ini cukup efektif untuk kamu tanpa cuci muka, kamu cukup ini aja gitu bisa gitu ya. Jadi intinya adalah pH-nya tetap aman gitu ya. Karena kalau kamu nggak pakai deterjen, kamu cukup deterjen lagi, kalian pakai sabun wajah, kamu tetap pakai ini begitu. Nah kak, kalau waktu pemakaiannya gimana stepnya? Oke, stepnya begini. Kalau kamu nggak kemana-mana, aku cuma pengen itu kak, nggak pengen cuci muka itu. Kalau misalnya kulit kamu kuat, kamu bisa pakai micellar water aja. Nah, micellar water aja ini mungkin nggak membuat kulitmu kering gitu ya, tapi kalau untuk kulitmu berminyak, kamu coba aja ya, coba. Jadi ini tuh setiap step skincare tuh nggak bisa kamu pukul rata harus kayak gitu, pakem gitu, enggak. Kalian sesuaikan dengan jenis kulit kalian, perhatikan perubahan di kulit kalian begitu. Oke. Nah, si micellar ini pakai ini aja gitu. Tapi kalau kak aku nggak yakin nih, kalau pakai micellar water aja ngerasa nggak bersih, kamu bisa tambahin ini begini, atau ini kamu bisa ini langsung tambahin ini bisa. Oke. Terus seandainya nih aku pengen cuci muka gitu kan, aku pengen cuci muka nih kak, aku pakainya gimana? Jadi kamu pakai micellar dulu. Jadi namanya adalah double cleansing. Double cleansing itu micellar, cuci muka, baru kamu boleh kak pakai toner. Kak, seandainya nih aku pengen nambah nih, aku pengen deep cleansing pakai milk cleanser gitu. Berarti milk cleanser ada di sini. Habis itu kamu pakai toner, pakai micellar water, baru kamu face wash, baru pakai ini. Jadi ini selalu dipakai sebelum kamu facial wash gitu ya. Atau mungkin kamu nggak usah facial wash, pakai ini aja udah bisa kalau emang kulitmu aman gitu loh. Jadi semua itu kembali lagi ke kulitmu sendiri. Jadi guru terbaik skincare kamu itu ada kulitmu sendiri ya. Kamu perhatikan kulit kamu aman nggak, kulit kamu bisa nggak, kulit kamu nyaman nggak, kamu mix aja. Cuman ini agak nggak pas kalau kamu pakai setelah kamu pakai cuci muka lalu kamu pakai micellar, itu kurang pas. Lebih baik seperti ini, setelah kamu cuci muka kamu pakai toner. Jadi toner ini stepnya setelah kamu mencuci muka, karena dia emang tujuan awalnya untuk mengembalikan pH kulit. Ada yang bilang nih kan, toner itu kan untuk mengangkat sisa kotoran yang tertinggal waktu membersihkan wajah gitu kan kak. Berarti aku bisa dong untuk mengangkat sisa-sisa si sabun atau kotoran itu dengan micellar begini begitu. Ya bisa sih Beb, daripada, tapi lebih fokus lagi ke sini seperti ini ya. Memang udah banyak banget ya sekarang, udah mulai rancu produsen-produsen skincare gitu ya, itu yang menambahkan vitamin ke dalam micellar. Cuman itu pemikirannya adalah ketika kamu bener-bener enggak mencuci wajahmu, jadi memang itu cukup bermanfaat, ada vitamin di dalam situ. Jadi seakan-akan itu rancu apakah ini toner ataukah itu micellar. Ketika dia namanya micellar berarti dia memang untuk membersihkan make up, dia untuk mengembalikan pH, itu tetap kamu harus menggunakan si toner. Kita ngomongin kandungan. Oke. Kandungan, sekali lagi aku ngomong, kandungan utamanya adalah air yang dimurnikan ya, air yang dimurnikan, terus ada micellarnya, lalu ditambahin dengan vitamin-vitamin, misalnya ini
vitamin C, lalu dengan aloe vera, terus ada juga dengan vitamin E untuk kelembapan, mungkin dengan mengandung minyak zaitun, mengandung argan oil begitu ya. Itu vitamin yang dimasukkan dalam micellar water. Sedangkan contoh si toner itu banyak banget kandungannya, yang mungkin ada yang AHA-BHA, ini ada AHA-BHA seperti ini. Lalu di sini cuma toner aja kayak begini, toner. Terus ini juga AHA-BHA, PHA, niacinamide. Terus di sini juga ada kandungan vitamin C, papaya, dan masih banyak lagi tonernya. Aku cuma ambil beberapa aja untuk contoh aja begitu ya. Bedanya micellar itu dia cara pakainya dia ditaruh di kapas dan diangkat. Sedangkan si toner ini macem-macem ya, macam-macam penggunaannya ya, tergantung kandungannya dia apa. Jadi misalnya untuk yang acid toner, katakanlah acid toner tuh yang mengandung AHA, BHA, itu disebut sebagai acid toner ya. Aku punyanya yang jar kecil nih, aku punya starter kitnya nih. Ini yang ini COSRX aku punya nih, AHA BHA ini dia masuk dalam acid toner. Acid toner diaplikasikan dengan kapas, tapi tanpa kapas pun juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau micellar ini kamu harus tetap pakai kapas gitu ya. Ini digunakan bisa tanpa kapas gitu ya, karena dia emang untuk mengeksfoliasi, tanpa kapas pun dia bisa begitu. Sedangkan untuk sejenis seperti hydrating toner lah ya, ini aku masukin dalam hydrating toner ya. Hydrating toner itu bisa cuma disemprot kayak face mist kayak gitu, bisa kamu jadikan face mist. Bisa juga diginiin lalu di tap gitu bisa. Oke, Beb, kayak begitu ya. Atau mungkin kau bisa menggunakan air mawar sebagai hydrating toner kamu. Jadi toner itu manfaatnya adalah untuk mengembalikan kelembapan kulit dan pH si kulit ke 5,5 begitu teman-teman. Udah begitu aja. Terima kasih semuanya udah menyimak apa yang pembahasan hari ini. Jika kalian ingin request nih, atau ingin bertanya, atau pengen konten apa, kalian langsung komen di bawah ini ya, komen di bawah ini. Dan jangan lupa kalian tetap semangat, tetap bahagia, tetap stay cantik ya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.